Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardiansa, nomor induk mahasiswa 2014-250 kelas PBS 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan reksadana syariah dengan obligasi syariah. Obligasi syariah atau sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ada pada syariat Islam. Tujuan penerbitan sukuk antara lain untuk pembiayaan dan pengembangan pada suatu perusahaan. Sedangkan reksadana syariah adalah sebuah wadah dan pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Kemudian soal nomor 2 yaitu tentang sejarah pegadaian syariah. Pendirian pegadaian syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah adanya pinjol, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Sejarah pegadaian syariah juga terdorong dari keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satunya transaksi gadai. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ULGS Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Tetapi pada saat ini Pegadaian Syariah telah terbentuk sebagai lembaga sendiri di bawah naungan PT Pegadaian Persero dan sepenuhnya dikelola oleh PT Pegadaian Persero. Selanjutnya, dasar hukum pegadaian syariah. Dasar hukum pegadaian syariah juga mengacu kepada syariat Islam yang tentu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terdapat 3 landasan hukum pegadaian syariah, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Landasan hukum yang bersumber pada Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian terdapat 4 hadis yang menjadi landasan hukum pegadaian syariah, yaitu Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. Hadis riwayat Al-Darihaqi dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda, tunggangan kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperas susunya dengan menggunakan biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Hadis riwayat Jamaah. Kemudian yang keempat, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila ada ternak digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki karena ia telah mengeluarkan biayanya. Apabila ternak itu digadaikan maka air susunya yang deras boleh diminum karena ia telah mengeluarkan biayanya. Kepada orang yang naik dan minum maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. Hadis riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasai Bukhari. Kemudian dari ijtihad para ulama dikemukakan kesepakatan para ulama membolehkan akad rohan al-juhaili al-fiqhi al-islami wa adilatuhu 1985. Ijtihad tersebut diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSUM MUI nomor 3 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.